Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini Amalia Fitri dan di sini saya akan menemani Anda belajar matriks eselon baris dan matriks eselon baris reduksi. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, langsung aja kita masuk ke materi matriks eselon baris dan matriks eselon baris reduksi. Mungkin kalian kalau di SMA masih jarang mendengar kata-kata matriks eselon baris dan matriks eselon baris reduksi. Sebetulnya matriks ini matriks yang bagaimana? Sekarang kita perhatikan persyaratan berikut. Ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu matriks menjadi matriks eselon baris ataupun matriks eselon baris reduksi. Persyaratan yang pertama, jika sebuah baris tidak semua komponennya nol, maka bilangan tidak nol pertama dalam satu baris itu adalah bilangan satu dan disebut sebagai satu utama. Jadi kalau ada satu baris, ada komponen yang enggak nol, maka komponen yang tidak nol pertama itu harus bilangan satu. Dan itu disebut sebagai satu utama. Kemudian sekarang persyaratan yang kedua, jika ada baris yang semua komponennya nol, maka baris seperti itu Anda letakkan di harus ada di baris yang terakhir, baru bisa menjadi matriks eselon baris atau eselon baris reduksi. Nah, kalau nggak ada baris yang semua komponennya nol gimana? Nggak ada masalah, tapi ketika itu ada, maka baris semacam itu harus terletak di paling bawah. Itu catatannya. Kemudian syarat yang ketiga, jika dua baris berurutan, tidak semua komponennya nol. Artinya berarti ada komponen tak nol pertama dan komponen itu adalah satu. Nah, maka satu utama yang lebih rendah itu letaknya di sebelah kanan. Jadi satunya nanti akan miring ke kanan. Nah, kalau memenuhi persyaratan 1, 2, dan 3, maka disebut sebagai matriks eselon baris. Kalau memenuhi persyaratan 1, 2, 3, dan 4, empatnya apa? Empatnya adalah setiap kolom yang memuat satu utama, maka komponen yang lain itu nol. Jadi Anda perhatikan satu utama, kemudian dalam satu kolomnya. Kalau komponen yang lain nol, maka itu memenuhi persyaratan yang keempat. Jadi kalau memenuhi persyaratan 1, 2, 3, 4, itu dikatakan sebagai matriks eselon baris reduksi. Tapi kalau hanya 1 sampai 3 saja, disebut sebagai matriks eselon baris. Kalau ada salah satu yang nggak memenuhi persyaratan 1, 2, atau 3 gimana? Berarti bukan matriks eselon baris. Nah, sekarang untuk lebih mudah memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Ada contoh matriks seperti ini. Nah, sekarang kita periksa mulai dari persyaratan pertama sampai keempat. Persyaratan pertama, jika sebuah baris tidak semua komponennya nol, maka bilangan nol pertama dalam baris itu adalah bilangan satu dan disebut sebagai satu utama. Kita lihat baris pertama. Anda lihat baris pertama itu komponennya adalah 1, 2, 0. Maka komponennya yang pertama adalah bilangan 1, berarti sudah benar. Kemudian sekarang, baris yang kedua, kita lihat 0, 1, 7. Bilangan tak 0 pertama, bilangan berapa? 1 juga, berarti ini sudah memenuhi matriks eselon, ini sudah memenuhi persyaratan matriks eselon baris yang kedua. Kemudian sekarang, persyaratan yang ketiga, 0, 0, 0. Nah, ini kalau semuanya 0 berarti nggak ada masalah juga. Yang penting kalau satu baris ada yang tidak 0 maka bilangan tak 0 pertama itu harus angka 1 dan ini sudah memenuhi. Berarti persyaratan pertama itu terpenuhi. Sekarang persyaratan yang kedua, jika ada, pernyataannya adalah jika ada. Nah, ada nggak di sini? Oh, ternyata ada. Ada baris yang semua komponennya 0. Nah, sekarang baris semacam ini sudah diletakkan, dikelompokkan pada baris terakhir belum? Dan ternyata sudah, berarti persyaratan yang kedua pun juga sudah terpenuhi. Sekarang kita masuk ke persyaratan yang ketiga. Jika dua baris berurutan dan tidak semua komponennya 0, berarti kan ada komponen tak 0 dan komponennya itu harus berupa bilangan 1. Maka satu utama yang lebih rendah terletak di sebelah kanan satu utama yang lebih tinggi. Contohnya seperti ini. Ini satu utama yang di atas itu lebih kiri daripada satu utama yang di bawah. Atau satu utama yang di bawah ini lebih kanan daripada satu utama yang di atas. Nah, kalau seperti ini.
berarti sudah terpenuhi persyaratan yang ketiga. Kemudian sekarang satu utamanya kan berarti ini ya, satu utama, ini juga satu utama. Kita lihat sekarang persyaratan yang keempat, setiap kolom yang memuat satu utama. Nah, ini kolom pertama ada satu utamanya nih. Nah, berarti kita lihat komponen yang lain 0. Ini sudah sesuai. Sekarang kita lihat lagi, ini ada satu utama juga. Kita lihat kolom yang kedua, ternyata ada yang tidak 0. Nah, berarti persyaratan yang keempat tidak terpenuhi. Nah, dengan demikian, ini dikatakan sebagai matriks eselon baris saja. Kemudian sekarang kita ke contoh yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, ada matriks seperti ini, kemudian kita cek satu persatu persyaratan yang terpenuhi atau enggak. Sekarang kita lihat yang pertama, persyaratan pertama adalah jika sebuah baris tidak semua komponennya 0. Berarti komponen tak 0 pertama harus berupa bilangan 1. Sekarang kita lihat baris pertama. Komponen tak 0 pertama sudah 1. Oke. Sekarang baris yang kedua. Komponen tak 0 pertama adalah angka 2. Berarti persyaratan pertama tidak terpenuhi. Nah, kalau sudah tidak terpenuhi, dengan demikian matriks ini berarti bukan matriks eselon baris. Nah, seperti itu ya cara mengeceknya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Kita lihat lagi. Ada matriks seperti ini, kita lihat persyaratan yang pertama. Persyaratan pertama adalah jika sebuah baris tidak semua komponennya 0, maka bilangan tak 0 pertama harus bilangan 1. Nah, ini kita lihat. Baris pertama, komponen tak 0 pertama adalah 1, sudah sesuai. Baris kedua, komponen tak 0 pertama juga sudah 1. Kita lihat baris ketiga, komponen tak 0 pertama juga 1. Berarti persyaratan pertama terpenuhi. Oke, sekarang persyaratan kedua. Jika ada ya, saya beri tanda tebal ini. Jika ada baris yang semua komponennya 0, maka semua baris seperti itu diletakkan pada baris yang terakhir. Sekarang kita lihat, ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti nggak masalah. Kalau ada, dia harus di paling bawah. Tapi kalau tidak ada, nggak masalah. Kemudian sekarang, jika dua baris yang berurutan, nah ini kita lihat dua baris yang berurutan, 1 dan 2 berurutan. Satu yang terletak pada baris yang lebih rendah, maka dia harus letaknya di sebelah kanan satu utama yang lebih tinggi. Satu utama pada baris kedua di sebelah kanan, satu utama di baris pertama. Satu utama di baris ketiga terletak di sebelah kanannya satu utama baris kedua. Nah, berarti ini sudah terpenuhi. Sekarang persyaratan yang keempat, dalam setiap satu kolom yang memuat satu utama, komponen lainnya 0. Ini satu utama. Kemudian dalam satu kolom yang elemen yang lain 0. Sudah sesuai. Ini juga satu utama. Kemudian elemen yang lain, nah ini angka 3. Berarti tidak sesuai. Berarti persyaratan yang keempat ini tidak terpenuhi. Karena hanya memenuhi persyaratan 1, 2, 3 saja, maka matriks ini disebut sebagai matriks eselon baris. Sekarang, kita masuk ke contoh berikutnya. Kita lihat persyaratan pertama. Jika sebuah baris tidak semua komponennya 0, maka bilangan tak 0 pertama dalam baris itu adalah bilangan 1. Kita lihat baris pertama, komponen tak 0 pertama 1. Baris kedua, komponen tak 0 pertama juga 1. Baris yang ketiga, komponen tak 0 pertama juga 1. Berarti ini sudah memenuhi persyaratan yang pertama. Sekarang kita lihat persyaratan kedua. Jika ada baris yang semua komponennya 0. Ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti nggak ada masalah. Persyaratan kedua tetap terpenuhi. Kecuali yang nggak terpenuhi itu kalau gimana? Ada baris yang semua komponennya 0, tapi letaknya bukan di baris terakhir. Nah, itu baru tidak terpenuhi persyaratan yang kedua ini. Kemudian, persyaratan yang ketiga, jika dua baris berurutan, maka satu utama yang lebih rendah letaknya di sebelah kanan satu utama yang lebih tinggi. Ini satu utama baris kedua di sebelah kanan satu utama baris pertama. Satu utama baris ketiga letaknya di sebelah kanan satu utama baris kedua. Berarti ini juga terpenuhi. Sekarang, persyaratan keempat, dalam satu kolom yang memuat satu utama. Ini satu utama, ini satu utama, ini juga satu utama. Satu utama dalam satu kolom, maka yang lain itu 0.
ini juga 1 utama, komponen yang lain juga 0. Kemudian kolom ketiga, ini 1 utama, dan komponen yang lain juga 0. Dengan demikian berarti persyaratan yang keempat ini terpenuhi. Nah, ini berarti disebut sebagai matriks eselon baris tereduksi karena memenuhi keempat persyaratan. Kemudian satu lagi contoh lagi. Sekarang kita lihat persyaratan pertama. Kita lihat baris pertama, komponen tak nol pertama 1, sudah sesuai. Baris kedua, komponen tak nol pertama itu 1. Ketiga, komponen tak nol pertama juga 1. Berarti ini sudah memenuhi persyaratan yang pertama. Kemudian, persyaratan kedua, jika ada baris yang semua komponennya 0, kita lihat ada nggak? Oh, nggak ada. Nggak masalah, kita abaikan, berarti ini tetap terpenuhi. Kemudian yang ketiga, jika dua baris berurutan, kita lihat dua baris berurutan, satu utama yang lebih rendah sudah letaknya di sebelah kanan satu utama yang lebih tinggi. Jadi satu utama baris kedua ini kan letaknya di sebelah kanan satu utama baris pertama. Satu utama baris ketiga juga letaknya di sebelah kanan satu utama baris yang kedua. Nah, berarti ini sudah memenuhi persyaratan yang ketiga. Sekarang persyaratan yang keempat, kita lihat satu kolom yang memuat satu utama. Kolom pertama ada satu utama. Berarti dalam satu kolom pertama ini, elemen yang lain sudah 0. Kita lihat kolom kedua juga memuat satu utama. Selain satu utama, elemen yang lain juga sudah 0. Kemudian kolom yang ketiga juga memuat satu utama. Elemen yang lain juga 0. Kolom keempat gak ada satu utama, berarti gak kita perhatikan. Nah, berarti persyaratan yang keempat juga sudah terpenuhi. Berarti matriks ini disebut sebagai matriks eselon baris reduksi. Nah, demikianlah materi kita pada kali ini, yaitu matriks eselon baris dan matriks eselon baris reduksi. Anda pasti sudah bisa membedakan ya, mana yang merupakan matriks eselon, mana yang merupakan matriks eselon baris reduksi, dan mana yang bukan merupakan matriks eselon baris. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.